Dari kelompok 3, saya Faiz Fazila. Saya Ayu Permatasari. Saya Dinda Ayu Putri Nariswari. Saya Rofi Musik. Saya Nabila Sari. Saya Marsha Ramadhani. Saya Yosi Herlinda. Saya Muhammad Mukarrabin. Di sini kami akan melakukan observasi pada salah satu industri mikro yang ada di lingkungan sekitar, yang mencakup aspek pengelolaan usaha, penentuan biaya bahan baku, tenaga kerja, proses produksi, penentuan harga produk, hingga proses penjualan produk pada mata kuliah akuntansi biaya yang diampu oleh Ibu Dr. Adasuti Fatima, Magister Sains, dan Ibu Yuliana FH, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara bersama kami. Sebelumnya boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Rina. Ibu Rina. Mungkin Ibu bisa menjelaskan terlebih dahulu kira-kira usaha apa saja yang Ibu jual di sini, produk atau makanan apa saja yang Ibu jual kepada pelanggan-pelanggan di sini? Oh, yang Ibu jual di sini banyak ya nak ya. Ada nasi goreng, sate taichan, nasi bakar, mie goreng, kuitiau, mie, pokoknya banyak. Baik sekali ya Bu. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan nih Bu. Mungkin kita langsung saja ya Bu untuk pertanyaan yang pertama. Apa saja yang diperhitungkan Ibu untuk menentukan harga produk yang Ibu jual? Yang jelas ya setiap kita mau mulai jualan itu kan Ibu kan harus beli-beli bahan-bahan bakunya kan. Nah, jadi ya sesuai dengan apa yang ibarat kita jual ya setiap hari kita cari semua bahan-bahannya untuk dijual itu kan. Gitu. Terus untuk metode pemasaran yang digunakan dalam penjualan produk? Maksudnya metode cara kita menawarkan dengan pelanggan atau Iya, gimana? bagaimana metode pemasaran yang Ibu pasarkan kepada pelanggan? Seperti itu. Gini dia misalnya nak, kalau sudah pelanggan itu kalau dia sudah terbiasa memang dengan kita, tanpa kita tawarkan pun pasti mereka akan datang sendiri gitu kan. Dengan kita misalnya beramah-tamah dengan mereka, jadi mereka bisa datang sendiri ke sini walaupun tanpa kita tawarin kan. Baik. Untuk diskon atau promo, ada yang Ibu gunakan untuk produknya? Kadang sih enggak lah, kalau misalnya promo-promo kayak gitu kan kita kan sudah harga juga yang kita jual sudah harga standar untuk pelanggan kan ya, paling kalau mereka minta air minum, air putih atau apa, kadang itu aja yang Ibu kasih gratis untuk mereka gitu kan. Selanjutnya, apa saja sih Bu bahan baku yang biasanya Ibu beli untuk pembuatan produk? Kalau bisa disebutkan juga untuk nominal biayanya, bahan baku. Kalau bahan baku yang terutama itu jelas ayam ya, cabai, ikan, sayur-sayuran itu. Kalau kayak ayam juga harganya kan kayak sekarang 33.000 tuh 1 kilo. Kalau ikan juga macam-macam. Ada yang harganya 20.000, ada yang harganya kadang sampai 25 1 kilonya kan. Nah, begitu juga sayur-sayuran tiap hari itu kadang berubah-ubah. Ya. Apakah ada biaya lain selain biaya bahan baku dalam pembuatan produknya Bu? Tambahan biaya lainnya gitu biasanya? Sudah pasti kayak gas, air galon atau apa itu semua kan. Nah itu yang jelas sudah di luar dari bahan baku kan. Nah itu yang jelas itu aja sih, air minum kayak gitu kan. Baik, untuk berikutnya teman-teman ini akan dilanjutkan oleh teman saya Nabila Sari. Lanjut ya Bu. Nah, ada kata tenaga kerja tambahan Bu dari sini? Dari yang sebelumnya, Iya. untuk sementara sih Ibu nggak ada pakai tenaga tambahan dulu untuk sementara kan, karena dari awal memang sudah 3 orang yang bantu Ibu, jadi sementara nggak ada tenaga tambahan. Untuk tenaga kerja itu berapa Bu pengeluarannya? Upah hariannya Iya. gitu. Untuk upah hariannya Ibu berkisar antara 50.000, kadang 55 tergantung penjualan lah, kadang sampai 60.000 budgetnya satu orang. Dari seluruh total yang dikeluarkan Bu, berapa output atau produk yang disajikan atau Untuk dihasilkan? modal Ibu itu setiap harinya? Ya. Sekitar berkisar sampai 6 sampai 700
1 hari modal. Berapa kuantitas yang dihasilkan dari masing-masing produk yang Ibu jual itu? Maksudnya kuantitas itu Pengeluaran yang dihasilkan yang satu- paling banyak yang terjual itu. yang paling banyak di sate taichan sih. Oh, Iya, sate taichannya yang paling banyak. berapa besaran harga jualnya, Bu? Kalau Paling tinggi 15.000. itu 15. Sate taichan yang paling tinggi sampai di 15.000. Kalau yang lain rata-rata sampai 12.000 aja. biasanya berapa rata-rata besar keuntungan sate taichan atau yang lain juga, Bu? Nggak itu juga sih ya, Ibu nggak terlalu perhatikan. Yang jelas kalau kayak sate taichan itu dalam satu porsi itu ya mungkin 4-5 ribu dalam satu porsi bisa keuntungannya kan. Sate taichan kalau kayak nasi goreng atau apa nggak terlalu banyak sih, paling 1.000 atau apa juga. Iya. Udah. Makasih ya, Bu, atas wawancaranya. Setiap produk yang kita konsumsi, dari makanan hingga barang elektronik, membutuhkan proses produksi yang melibatkan berbagai biaya. Salah satunya biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang terkait dengan proses produksi, mulai dari bahan baku, tenaga kerja, hingga biaya overhead seperti listrik dan sewa. Biaya produksi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu biaya tetap yang tidak berubah meskipun produksi meningkat, biaya variabel yang berubah sesuai dengan tingkat produksi, dan biaya overhead yang merupakan biaya tidak langsung yang sulit dibebankan secara langsung ke produk. Selain itu, salah satu keputusan penting yang harus diambil adalah menentukan harga jual produk. Untuk menentukan harga yang tepat, kita perlu mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut. Salah satu faktor yang penting yang perlu dipertimbangkan adalah metode perhitungan biaya produksi. Yang pertama, metode full costing, yakni menghitung semua biaya produksi baik yang bersifat tetap maupun variabel yang mengalokasikannya ke setiap unit produk. Yang kedua, metode variable costing, yakni hanya menghitung biaya variabel yang berubah seiring dengan perubahan volume produksi. Biaya tetap tidak dialokasikan ke produk, melainkan langsung diakui sebagai beban periode. Selanjutnya, berdasarkan informasi yang didapat dari hasil observasi tersebut adalah industri mikro yang kami pilih, yakni sebuah kantin bernama Kantin D2 yang berlokasi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pemilik industri ini bernama Ibu Rina. Menu yang dijual di kantin ini yakni ada nasi goreng, sate taichan, nasi bakar, mie goreng, kue tiaw, dan lain-lain. Metode pemasarannya hanya dengan membuka tempat usaha di kantin dan menunggu pelanggan datang. Bonus yang biasanya diberikan oleh pemilik kantin D2 ini adalah air minum gratis. Selanjutnya, mengenai bahan baku yang biasa dibeli sebagai biaya dalam memproduksi berbagai macam menu tersebut, yakni ada ayam, cabai, ikan, sayuran, dan lain-lain. Selain itu, ada biaya tambahan atau biaya overhead pabrik, yakni berupa gas, air galon, dan tenaga kerja yang dikeluarkan dalam sehari yakni 50.000 sampai 60.000. Nah, modal per hari yang biasanya dikeluarkan oleh Ibu Rina yakni berkisar antara 600 sampai 700.000. Selanjutnya, produk yang paling banyak dijual yakni sate taichan seharga 15.000, sedangkan menu lain berkisar harga 12.000. Pada keuntungannya, Ibu mendapatkan keuntungan sekitar 4-5.000 dalam satu porsi sate taichan. Sekian video observasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum